Robotika adalah komponen kunci dari otomatisasi gudang yang menyediakan tenaga kerja fisik yang tak kenal lelah, presisi dan mampu beroperasi 24 jam selama 7 hari. Menurut teori dari Bill Gates, yaitu otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien hanya akan memperbesar ketidakefisienan tersebut. Dari sebuah teori tersebut yang sering diatribusikan kepada Bill Gates bahwa menekankan pentingnya proses yang baik sebelum implementasi robot. Robotika yang paling efektif ketika mengotomatiskan tugas yang berulang, berat, dan memakan waktu. Contoh penggunaan robotika dalam pergudangan. Yang pertama ada Automated Guided Vehicles atau disebut AGV. AGV adalah robot yang mengikuti jalur yang telah ditentukan seperti pita magnetik atau kabel di lantai untuk mengangkut barang. Dan yang kedua ada Autonomous Mobile Robots atau disebut AMR. Perbedaan dengan AGV, AMR lebih cerdas dan fleksibel, menggunakan sensor, kamera, dan pemetaan SLAM (Simultaneous Location and Mapping). AMR juga dapat menavigasi lingkungan gudang secara dinamis, menghindari rintangan, dan memilih rute paling efisien. Dan yang ketiga terakhir ada Collaborative Robots atau Cobots. Cobots dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia. Sedangkan dropshipping adalah model bisnis retail di mana penjual disebut dropshipper, menerima pesanan dari pelanggan tetapi tidak menyimpan barang yang dijualnya sendiri. Peran utama dropshipping tersebut adalah menghilangkan kebutuhan akan manajemen inventaris dan modal besar untuk stok barang. Hal ini memungkinkan individu atau perusahaan kecil untuk memulai bisnis e-commerce dengan risiko yang jauh lebih rendah. Menurut teori Banerjee, tahun 2020, dropshipping merevolusi retail online dengan menurunkan hambatan masuk secara signifikan, memungkinkan lebih banyak wirausahawan untuk berpartisipasi dalam pasar global. Contoh cara kerja dropshipping, yang pertama ada seorang penjual membuka toko online di platform seperti Shopify atau Tokopedia dan menampilkan produk dari pemasok, misalnya produk fashion dari pemasok di Cina. Yang kedua, ada seorang pelanggan membeli sebuah gaun seharga 300.000 dari toko online tersebut. Yang ketiga ada penjual kemudian meneruskan pesanan pelanggan dan detail pengiriman ke pemasok, lalu membayar harga grosir pemasok, misalnya dengan harga 150.000. Dan yang keempat ada pemasok mengemas dan mengirimkan gaun tersebut ke alamat pelanggan atas nama toko online si penjual. Dan yang terakhir, yang kelima ada penjualan mendapatkan keuntung sebesar 150.000 tanpa pernah menyentuh fisik produk.